Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Patriansyah dengan NIM D1A1 18009, kelas Agribisnis C, dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yakni pengertian upah, upah menurut para ahli, macam-macam sistem upah, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah itu sendiri, apa itu upah minimum provinsi, apa itu upah minimum kabupaten, apa itu upah minimum regional, dan apa itu upah kebutuhan hidup layak. Pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sedangkan menurut undang-undang, dalam hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian mereka. Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan. Upah menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edwin B. Flaipo. Menurutnya, upah adalah harga untuk jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Sedangkan yang kedua, menurut Hadi Purnomo, menurutnya upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu. Macam-macam sistem upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Sistem upah menurut waktu yang dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalnya, pekerja bangunan dibayar per hari atau per minggu. Yang kedua, upah menurut satuan hasil. Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misal, upah pemetik daun teh dihitung per kilo. Selanjutnya, upah borongan. Menurut sistem ini, pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antar pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya, upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah, dan atau misalnya yang sering kita jumpai atau yang tidak asing bagi kita, yang kita temui, yakni upah bagi mereka para buruh di sawah yang kerjanya untuk menanam bibit padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Besar kecilnya upah di suatu perusahaan atau dimanapun tidak bisa dilihat dan diukur hanya dari satu atau beberapa aspek saja. Tetapi, dengan perkataan lain, besar kecilnya upah pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau pada tempat lain, pada suatu jabatan tertentu yang setara, sangat ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu diantaranya yakni yang pertama adalah faktor lamanya masa kerja yang atas dasar pengalaman kerja atau experience mempengaruhi perkembangan skill secara empirik atau autodidak. Yang kedua, faktor profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan atau kinerja. Yang keempat, faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya risiko pekerjaan. Yang kelima, tinggi rendahnya jabatan atau terkait wewenang dan tanggung jawab seorang pekerja atau buruh. Yang keenam, faktor kewilayahan seperti jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja
atau perbedaan wilayah penetapan upah. Yang ketujuh, aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran, serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seseorang pekerja atau aspek personality. Yang ke-8, banyak atau sedikitnya uji kompetensi serta sertifikasi kompetensi yang dimiliki, atau tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan atau basic sebagai basic start awal dalam bekerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada apa itu upah minimum provinsi atau disingkat dengan UMP. Upah minimum provinsi atau UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap 1 tahun sekali oleh gubernur, yakni berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, yang sekarang Dewan Pengupahan Provinsi. Selanjutnya, upah minimum kabupaten atau disingkat dengan UMK. UMK itu sendiri adalah upah minimum yang berlaku di daerah, kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota ditentukan juga oleh gubernur. Penetapan UMK ini harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penempatan upah minimum ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Yang selanjutnya, ketiga, upah minimum regional atau UMR ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji, sehingga istilah ini lebih banyak dikenal di masyarakat. Namun, dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak digunakan lagi dan digantikan oleh UMP dan UMK. Yang selanjutnya, yang terakhir, upah kebutuhan hidup layak atau KHL. Menurut peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia, kebutuhan hidup layak atau KHL merupakan dasar penetapan upah minimum. KHL diukur berdasarkan standar kebutuhan seseorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama satu bulan. Jadi dengan kata lain, antara keempat pengertian yang telah dijelaskan, yakni UMP, UMK, UMR, dan KHL, satu sama lain masih saling terkait. Itulah beberapa pemaparan materi tentang pengertian upah, upah menurut para ahli, macam-macam sistem upah, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah, apa itu upah minimum provinsi, apa itu upah minimum kabupaten, apa itu upah minimum regional, dan apa itu upah kebutuhan hidup layak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. No time to give up hope, no chance to lose our faith now. We were born to be the greatest, no empty promises. Someone can hear me scream now. Let it happen naturally.